Shalom sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Tin Apriani Jolawang, pendeta yang melayani di Jemaat GPIB Pelita Kasih Sangatta, Pospelkes Maranatha Rantau Pulung. Sahabat GPIB dimanapun berada, sebelum kita mengakhiri segala aktivitas kita di hari ini dan masuk dalam peristirahatan malam kita, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap hal baik yang telah kami terima di hari ini. Kami bersyukur kami boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Dan di malam hari ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam istirahat malam kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami agar firman yang bersama kami renungkan dapat kami pahami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita di malam hari ini terambil dari surat Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11. Surat Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, "Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus." Demikian pembacaan Alkitab kita. Sahabat GPIB dimanapun berada, setiap orang atau setiap kita menjalani kehidupan setiap harinya, pasti kita memiliki tujuan. Ada yang bekerja keras untuk masa depan, ada yang berjuang demi keluarga, ada pula yang mengejar keberhasilan dan pengakuan. Namun di tengah semuanya itu, di tengah semua kesibukan, seringkali kita lupa bertanya pada diri kita sendiri, kemana sebenarnya arah akhir hidup kita? Apakah hidup kita hanya berhenti pada apa yang kita capai di dunia? Atau ada tujuan yang lebih besar yang sedang Tuhan siapkan bagi kita? Dan firman Tuhan hari ini dalam surat Petrus yang kedua pasal pertama ayat 11 ini mengingatkan kita bahwa kepada setiap orang percaya telah disediakan suatu janji yang pasti, yaitu hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini bukan sekedar janji biasa, melainkan sebuah jaminan ilahi tentang masa depan yang kekal. Sebuah kepastian bahwa hidup kita tidak akan berakhir di dunia ini, tetapi berlanjut dalam persekutuan yang kekal bersama Tuhan. Dan untuk memahami makna firman Tuhan malam hari ini, kita perlu juga melihat situasi dan kondisi yang dihadapi oleh jemaat saat itu. Bagaimana Rasul Petrus menulis
kepada orang-orang yang percaya, yang sedang hidup dalam tekanan, yang sedang hidup dalam tantangan iman, yang sedang hidup dalam pengaruh ajaran-ajaran yang menyesatkan pada waktu itu. Dan dalam keadaan seperti itu, Petrus tidak hanya menguatkan mereka, tetapi juga mengingatkan bahwa kehidupan Kristen itu bukan hanya soal percaya, melainkan tentang bertumbuh dalam iman. Karena itu, sebelum kita sampai pada ayatnya yang ke-11, Rasul Petrus terlebih dahulu menegaskan tentang pentingnya pertumbuhan rohani. Bagaimana Rasul Petrus mengajak setiap orang percaya untuk menambahkan iman mereka kepada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Semua ini bukan sekedar daftar tuntutan yang harus dipenuhi, melainkan sebuah proses hidup yang nyata. Iman yang sejati adalah iman yang terus berkembang, iman yang terlihat dalam perubahan hidup sehari-hari. Kemudian Rasul Petrus membawa kita pada puncaknya, yaitu bahwa ketika hidup kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman, maka kepada kita akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan kita. Di sini kita melihat dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan itu memang adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita yang percaya. Tetapi kehidupan setelah menerima anugerah itu harus kita jalani dengan kesungguhan. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup sembarangan, melainkan untuk hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Kerajaan kekal yang dijanjikan itu bukan hanya berbicara tentang suatu tempat yang disebut surga, tetapi tentang kehidupan bersama Tuhan yang tidak berkesudahan. Sebuah kehidupan yang penuh dengan damai, sebuah kehidupan yang penuh dengan sukacita, sebuah kehidupan yang penuh dengan persekutuan yang sempurna dengan Tuhan. Dan inilah tujuan akhir yang pasti, bukan sekedar harapan yang samar, tetapi sebuah tujuan akhir yang pasti. Rasul Petrus ingin setiap orang yang percaya memiliki keyakinan yang senantiasa teguh. Keyakinan yang teguh bahwa mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah dengan penuh sukacita. Dan gambaran yang diberikan begitu indah, di mana kita bukan sekedar tamu yang datang dengan rasa ragu, bukan sekedar tamu yang datang dan takut untuk ditolak atau tidak diterima. Sebaliknya, kita datang sebagai orang yang telah diberikan hak penuh. Kita diterima bahkan menjadi bagian dari kerajaan itu. Dan inilah keindahan iman percaya kita, bahwa kita tidak hidup dalam ketidakpastian, tetapi kita hidup dalam kepastian akan janji Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita hari ini. Apakah kita sudah benar-benar bertumbuh? Apakah kita semakin hidup dalam kebajikan, semakin mengenal Tuhan, semakin mampu mengendalikan diri, semakin setia walaupun dalam kesulitan?
semakin mengasihi sesama, ataukah justru hidup kita sebaliknya, iman kita menjadi dingin dan tidak berkembang. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita merasa cukup hanya dengan percaya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa iman yang sejati tidak pernah diam. Iman yang hidup akan terus bergerak, selalu bertumbuh dan selalu menghasilkan perubahan. Itu berarti dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar untuk tetap hidup benar di tengah berbagai godaan yang ada. Tetap setia di tengah berbagai kesulitan. Tetap mengasihi walaupun tidak mudah. Dan semua itu bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh hidup dalam keselamatan itu. Dan ketika kita menjalani kehidupan seperti itu, kita memiliki satu pengharapan yang besar yang terus menguatkan kita bahwa suatu hari nanti kita akan masuk ke dalam kerajaan kekal itu dengan penuh sukacita. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita setia berjalan bersama Tuhan. Sahabat GPIB dimanapun berada, dunia ini pada akhirnya akan berlalu. Semua yang kita miliki tidak akan kita bawa. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan dan janji Tuhan itu adalah sesuatu yang kekal. Karena itu, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang sementara sehingga melupakan tujuan yang kekal. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk kembali melihat arah hidup kita. Apakah kita sedang berjalan bersama Tuhan? Apakah hidup kita menunjukkan pertumbuhan iman yang nyata? Untuk itu, mari kita hidup dengan kesadaran bahwa tujuan akhir kita adalah bersama Tuhan selamanya. Biarlah setiap langkah kita dipenuhi dengan iman, setiap keputusan kita dipenuhi dengan kebenaran, dan setiap tindakan kita mencerminkan kasih Kristus. Sehingga pada akhirnya, ketika waktu itu tiba, kita akan datang bukan dengan keraguan, melainkan dengan keyakinan penuh. Karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri telah menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaan-Nya yang kekal. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kembali diperdengarkan kepada kami. Ajar kami untuk senantiasa hidup seturut kehendak Tuhan, melakukan yang terbaik sebagai bukti bahwa kami menghidupi keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah hidup dan kehidupan kami senantiasa menjadi teladan yang menunjukkan terang kasih Kristus. Ketika kami akan beristirahat malam hari ini Tuhan, kiranya penjagaan-Mu, pemeliharaanmu terus dinyatakan bagi kami. Sehingga kami boleh beristirahat di malam hari ini dan esok hari kami boleh bangun dengan segala sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.